Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yaitu terkhusus nikmat sehat dan juga nikmat iman. Maka dengan nikmat sehat tersebut, alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bertemu lagi Mitra JSI dalam program Ngeteh, yaitu ngebahas tentang hidayah. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad perbanyaklah untuk membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW bi'ayyi siwatin kanat, ya, dengan redaksi sholawat apa saja. Maka dengan sholawat banyak sekali manfaat yang kita bisa rasakan, entah itu manfaat selama kita hidup di dunia maupun nanti manfaat yang paling besar adalah ketika kita ada di akhirat kelak. Maka tidak ada amalan yang digembor-gemborkan oleh para ulama, oleh para habaib, yang sering sekali dianjurkan melainkan sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak sekali sigoh-sigoh dari sholawat tersebut sesuai dengan kegunaan dan fungsinya masing-masing. Dan bahkan ada beberapa ulama-ulama khusus yang mendapatkan sholawat dengan redaksi khusus buat beliau sendiri. Mitra JSI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di malam hari ini sama-sama kita akan belajar bersama. Jikalau sebelumnya telah kita bahas tentang masalah apakah sebenarnya standar kemuliaan seseorang atau seorang hamba, dan itu dilihat dari adab atau akhlaknya, dan bahkan makom akhlak ini lebih tinggi gitu. Ada salah satu perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, bahwasanya akhlak itu ibarat tepung dan ilmu itu ibarat garam. Maka ketika seseorang membuat makanan, maka lebih dominan tepungnya dibanding garamnya. Oleh karena itu hendaklah kita bertingkah laku baik, berakhlak baik, baik di hadapan orang ataupun di saat kita sendiri. Walaupun memang sulit gitu, butuh proses dan butuh terus latihan, dimana mungkin banyak orang yang bisa dia berkelakuan atau bertingkah laku baik di hadapan orang lain, namun belum tentu ketika di saat kondisinya sendiri. Nah, ini butuh terus melatih diri kita untuk memperbaiki karakter dan pribadi kita. Nah, Mitra JSI, di malam hari ini tema kita adalah tentang masalah orang tua. Maka bab di malam hari ini yaitu hakul walidain, yaitu hak lil walidain gitu. Jadi harusnya ada lamu ta'lil gitu. Hakun lil walidain, mudhof ilaih. Jadi hukum susunan katanya itu di dalam nahwu disebut mudhof ilaih. Jadi harusnya hakun lil walidain. Jadi hak ini adalah hak untuk kedua orang tua kita, baik ayah maupun ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
hakul walidain, hak kepada kedua orang tua, atau hak yang harus kita berikan, harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Karena banyak sekali di zaman sekarang ini, dan mungkin kita sendiri gitu kadang tidak menunaikan hak bagi kedua orang tua kita. Ketika orang tua sudah menunaikan hak kita sebagai seorang anak, seperti harus diberikan makan, kemudian juga ilmu sudah disekolahkan, makanannya ditanggung, tempat tinggalnya sudah disediakan, banyak hal. Hak-hak seorang anak mungkin sudah ditunaikan ketika kita menjadi seorang anak. Namun mungkin kita sebagai seorang anak ternyata tanpa disadari bahwasanya kita belum menunaikan hak-hak untuk kedua orang tua kita. Nah, mitra Jesse, sepertinya kita jeda sejenak dulu sebentar. Bang J, ada beberapa catatan yang mungkin tadi tertinggal mitra Jesse. Ya, mitra Jesse, kita lanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu tentang hak kita kepada orang tua. Ada hak, ada kewajiban. Hak ini adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh orang tersebut. Adapun kewajiban, ya kewajiban orang tersebut terhadap kita gitu. Nah, kita sebagai seorang anak mungkin tidak mengerti apakah hak-hak kita kepada orang tua kita. Kita mungkin sudah melakukan kewajiban kita sebagai seorang anak, namun sekali lagi kita belum bisa menunaikan hak-hak kita kepada orang tua kita. Ya, banyak sekarang mungkin di era ini atau di zaman ini yang krisis moral, krisis akhlak, khususnya terhadap orang tua. Terhadap orang tua dia memanggil dengan kata-kata yang kasar, kemudian juga dengan tingkah laku yang buruk. Dia bisa memuliakan gurunya, tetapi tidak bisa memuliakan kedua orang tuanya. Dia bisa memuliakan kawannya, bisa setia kawan, tapi tidak setia kepada orang tuanya. Nah, ini yang amat sangat miris di zaman sekarang. Maka dari bab ini berharap nanti kita sama-sama bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing untuk bisa memperbaiki tingkah laku atau mungkin menunaikan hak-hak kita kepada orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil walidaini haqqan alaina. Sesungguhnya bagi kedua orang tua yaitu memiliki hak atas kita. Maksudnya kedua orang tua ini memiliki hak yang harus kita lakukan sebagai seorang anak. Ai ba'da haqqillahi fil ihtiram. Setelah haknya Allah di dalam masalah penghormatan atau pentakziman. Jadi setelah kita menunaikan kewajiban kita, hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya yang setelah Allah adalah orang tua kita. Ayajibu ala kulli wahidin minna, maka wajib bagi setiap orang di antara kita semua, maksudnya anak-anak, kita sebagai seorang anak, apa yang diwajibkan? Ayah tarima walidayhi, yaitu wajib bagi kita seorang anak untuk menghormati kedua orang tuanya. Li'annal walidaini, karena sesungguhnya kedua orang tua itu lahuma haqqun,
Maka bagi keduanya, bagi kedua orang tua kita, hakun, ada haknya fil ihtiram, di dalam masalah penghormatan kita terhadap orang tua, ba'da haqqillahi alaihi, setelah haknya Allah. Dan bahkan ada beberapa ayat Al-Quran yang mana setelah menyebut nama Allah kemudian disandingkan dengan nama orang tua. Bahkan teguran keras di dalam Al-Quran, wala taqul lahum uffin. Dan ini sering sekali dijelaskan oleh para penceramah-penceramah maupun ustaz. Untuk mengatakan saja kita dilarang gitu, apalagi lebih dari itu, mitra Jais. Dan orang tua ini sekali lagi di sini ditekankan, yaitu memiliki hak untuk dimuliakan. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang anak, kita rajin sholat, kemudian rajin mengaji, namun kita sia-siakan orang tua kita tanpa kita hormati. Bahkan ada sebuah kisah yang menarik yang dialami oleh salah seorang murid di Hadramaut, Yaman. Suatu ketika dia datang ke salah satu ulama besar yang mungkin beberapa tahun yang lalu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Habib Salim Asy-Syatiri, di mana memang beliau sangat masyhur dengan keilmuannya. Bahkan beliau memiliki gelar yaitu Sultanul Ulama, yaitu pemimpinnya para ulama, karena dengan keilmuannya beliau mampu menjelaskan suatu ilmu tanpa memegang kitab dan dalam durasi waktu yang cukup lama. Mungkin beberapa mitra sudah sering mendengar kisah tersebut, bagaimana beliau menjelaskan masalah ilmu dalam fan-fan apa saja, entah itu dalam bidang fikih, kemudian hadis, tafsir, dan berbagai macamnya, tanpa merujuk kepada suatu kitab. Maksudnya apa? Di sini beliau menghafal kitab tersebut dengan amat sangat detail, dan bahkan banyak sekali di Indonesia ini yang mana beliau mempunyai murid-murid yang mungkin sudah terkenal, yaitu salah satunya adalah Buya Yahya, kemudian juga masih banyak lagi yang mungkin yang masyhur ya tadi Buya Yahya mungkin salah satunya. Beliau pernah berguru kepada Habib Salim Asy-Syatiri. Nah, beliau ini seperti yang diceritakan adalah ketika menjelaskan sebuah ilmu fikih yang memang sulit dicerna gitu, karena berbicara tentang fikih adalah berbicara tentang pemahaman. Jadi kemudian beliau dengan amat sangat mudah menjelaskan fikih tersebut dengan membagi beberapa bagian. Rukun berapa, kemudian ada syarat. Sebelum masuk rukun kita membahas syarat dulu, syarat terbagi dalam berapa bagian, misal 4 bagian. Kemudian dijelaskan satu persatu syarat tersebut dengan amat sangat detail, baru kemudian masuk ke rukun. Kemudian setelah rukunnya sunnah dibahas dan berbagai macam. Inilah kenapa beliau mendapatkan julukan Sultanul Ulama. Nah, kita kembali lagi kepada kisah tadi, yaitu seorang pemuda tadi ketika mengunjungi atau sowan silaturahim kepada Habib Abdullah Asy-Syatiri, dengan sangat bahagianya, bahkan dengan sangat senangnya gitu, karena amat sangat sulit menemui ulama-ulama besar. Nah, seperti kita saat ini gitu, amat sulit untuk menemui ulama-ulama yang terkenal di Indonesia, seperti misal ya Ustaz Abdul Somad, mungkin Ustaz Ustaz Adi Hidayat. Nah, ini tidak mudah gitu untuk bertemu langsung gitu, kemudian mencium tangan beliau, ini sangat susah. Apalagi kesibukan Habib Abdullah Asy-Syatiri ini amat sangat sibuk gitu, mengajar di berbagai tempat. Kemudian beliau adalah salah satu orang yang rajin ibadah. Nah, ketika bertemu dengan Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Abdullah Asy-Syatiri, dia langsung mencium tangan beliau. Pemuda tadi mencium tangan beliau, mencium telapak tangannya, kemudian bagian atasnya dibolak-balik tangan
beliau, oleh pemuda tadi, kemudian mencium lututnya, mencium kakinya, semata-mata adalah sebagai ta'zim atau penganggungan pemuda tersebut kepada Habib Salim Asy-Syadzili. Ketika itu ya sudah, Habib Salim memberikan tangannya, kemudian ya sudah. Kemudian setelah selesai, pemuda tersebut ditanya oleh Habib Salim Asy-Syadzili, apakah engkau melakukan ini juga kepada orang tuamu? Maka pemuda tersebut menjawab, saya tidak pernah melakukan ini gitu. Jikalau engkau memuliakanku, maka begitupun harusnya engkau lakukan kepada orang tuamu. Maukah aku beritahukan seorang wali yang tidak dikenal oleh banyak orang? Kemudian pemuda tersebut menjawab iya gitu, ingin mengetahui seorang wali tersebut, yang mana jikalau engkau memohon hajat kepadanya, hajat tersebut akan cepat terkabul. Baik, siapakah dia? Dia adalah kedua orang tuamu. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan kita bahwasanya orang tua kita adalah seorang wali yang tak terkenal atau wali yang tidak masyhur gitu. Bahkan banyak sekali kisah-kisah yang menjelaskan tentang wali yang tidak masyhur tersebut, yang mana kira merujuk kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu. Jadi berapa banyak sekarang orang berangkat berziarah ke makom para wali, dilanjutkan oleh Habib Salim Asy-Syadzili. Berapa banyak orang yang rajin berziarah ke makom-makom wali, namun dia tidak mengunjungi kedua orang tuanya. Apalagi khususnya ketika dia sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah sendiri, namun dia tidak mengunjungi wali yang masih hidup, yaitu kedua orang tuanya. Jadi amat sangat disayangkan gitu, jikalau seorang murid, seorang penuntut ilmu rajin dia berziarah ke makam para wali, kemudian dia akhirnya tidak mempunyai waktu untuk mengunjungi kedua orang tuanya, apalagi kedua orang tuanya masih hidup, dan terkhusus adalah ibu kita. Maka tidak salah jikalau orang tua ini kalau misalnya di sekolah itu biasa dikenal dengan julukan wali murid gitu kan. Jadi penyandangan nama wali murid ini ya memang sudah sangat tepat gitu kan. Memang bukan wali yang dimaksud ini adalah wali yang memiliki karomah gitu, yang dipahami oleh para santri-santri gitu. Namun penempatan ini sudah amat sangat sesuai gitu. Kita lihat bagaimana pengorbanan orang tua gitu kan. Kemudian juga rasa sabar dan tabahnya ketika mendidik kita. Maka bagi orang tua juga memiliki hak untuk dimuliakan oleh seorang anak. Maka beruntung bagi Mitra JC yang saat ini mungkin orang tuanya masih ada. Maka rawatlah, jagalah, kemudian sering kunjungi jikalau memang sudah memiliki rumah sendiri, sudah berpisah dengan orang tua. Ini jangan disibukkan dengan berbagai macam hal gitu. Jikalau memang sudah menuntut ilmu, bagi waktu untuk berziarah kepada orang tuanya. Dan hampir rata-rata para ulama maupun habaib pasti selalu menganjurkan untuk memuliakan orang tua. Selalu menganjurkan untuk memuliakan orang tua terlebih dahulu, atas diri guru tersebut atau atas ulama itu sendiri. Masih disuruh ya sudah muliakan orang tua dulu, berbakti kepada orang tua dulu. Jadi saat ini kalau Bang J ya memang sudah tidak ada gitu ya, sudah sudah Allah panggil lebih dahulu. Maka ketika sudah mulai mengerti ilmunya, yang amat sangat disesalkan adalah ketika kita tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut. Sudah mengerti tentang hak-hak orang tua, akhirnya ketika pulang ya sudah, orang tua sudah tidak ada gitu. Jadi jangan sampai kita disibukkan dengan berbagai macam aktivitas ataupun kegiatan yang akhirnya kita lupa bersilaturahim kepada orang tua kita atau mengunjungi orang tua kita. Kita sibuk mengunjungi teman-teman kita gitu kan, pengajian kita, guru kita, namun orang tua kita lupakan. Jangan sampai gitu. Kenapa? Nah, di sini di bait kedua dijelaskan aujadana wa rabbayana saghiran. Karena orang tua ini adalah jalana mawjudan. Kedua orang tua inilah yang yang menyebabkan kita ini bisa berada di muka bumi ini.
Maka tanpa ada orang tua, kita tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Bahkan kesuksesan kita bisa hidup sampai kita besar ini ya karena adanya orang tua kita. Bahkan guru saya selalu mengajarkan, ketika engkau memulai doa, ya biasa doa itu tidak akan sampai ya kecuali dengan susunan tertentu. Yang pertama adalah memuji Allah dengan kalimat hamdalah paling minimal, kemudian sholawat kepada Nabi. Saya kira cukup ketika itu, namun guru saya bilang tidak cukup dengan itu gitu. Ada satu hal lagi doa yang harus selalu engkau sematkan setelah berselawat kepada Nabi. Apa itu wahai guru? Maka beliau mengatakan, doakanlah kedua orang tuamu terlebih dahulu sebelum engkau memohon hajat. Maka 3 doa inilah yang harus selalu ada sebelum kita meminta hajat kita. Memuji Allah, alhamdulillah, hamdan naimin, hamdan syakirin, kemudian sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru kemudian memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna, Allahumma a'tik riqabana, Allahumma a'tik riqaba walidina. Jadi 3 doa inilah yang mana 3 permulaan doa inilah yang menyebabkan doa kita tidak tertahan di langit, mitra JC. Inilah bagaimana tingginya makom kedua orang tua kita. Jadi jikalau kita tidak mendoakan kedua orang tua kita, ditakutkan tadi prosesnya bisa lambat gitu, walaupun tadi sudah hamdalah kemudian sholawat kepada Nabi. Kenapa? Yang pertama, alhamdulillah, guru saya menjelaskan setelah itu adalah kita memuji kepada Allah karena segala alam semesta ini, nikmat yang kita rasakan, kehidupan, nikmat iman sebagai seorang muslim, nikmat sehat, kita bisa berkumpul bersama orang-orang soleh karena Allah. Kemudian bisa Duna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selanjutnya adalah karena sebab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Ini sebuah diskusi bahwasanya Allah berfirman bahwasanya kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak pernah akan menciptakan alam semesta. Jadi bahkan di kitab-kitab Maulid dijelaskan gitu bahwasanya penciptaan nur Nabi Muhammad itu lebih dahulu dibanding seluruh alam semesta ini. Allah sudah ada wujud ya. Kemudian Allah menciptakan Nabi Muhammad, lalu kemudian kita bersyukur, bersalawat dengan cara rasa syukur kita ya. Karena di dalam tiap diri manusia ini pasti selalu ada nur Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian yang menjadikan kita ada di dunia ini adalah penyebabnya adalah karena kedua orang tua kita. Kalau tanpa orang tua, ini sebenarnya tidak mungkin gitu mitra JC ya. Maka berbeda dengan Nabi Isa ini ya khususiat gitu, apalagi khusus untuk para nabi gitu kan. Kita kan bukan nabi, kita manusia biasa gitu. Nabi Adam misal, ini langsung Allah ciptakan ya. Nah ini khususiat ya, beda kelas ya. Mereka para nabi, kita ya hanya seorang hamba biasa yang penuh dosa lah gitu. Jadi inilah, jangan sampai ketika kita bermunajat atau meminta hajat kepada Allah, kemudian kita tidak mendoakan ampunan untuk kedua orang tua kita. Lalu kemudian saya bertanya lagi, apakah cukup hanya dengan seperti itu? Lalu kemudian beliau menjelaskan untuk menutup doa tersebut dengan sholawat kepada Nabi lagi terakhirnya. Kemudian beliau menjelaskan, guru saya Syekh An-Nasihi Yaqul, beliau berkata, jikalau engkau hanya berdoa kemudian tidak bisa merealisasikannya, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku gitu. Ketika engkau memohonkan ampun untuk kedua orang tuamu, maka jadilah pribadi yang pemaaf juga gitu. Jikalau orang tua kita melakukan kesalahan, mungkin menurut kita bikin kita kesel, bikin kita gerutu, ya maafkan gitu. Maka kelak semoga dengan kita memaafkan orang tua kita, dengan penyebab hal tersebut Allah ampuni juga dosa-dosa kita. Karena jikalau dibilang dosanya lebih banyak, ya lebih banyak diri kita gitu. Karena berapa banyak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh pasangan suami istri, maksudnya adalah orang tua gitu,
yang mana pahalanya ini sungguh luar biasa, sangat besar. Oleh karena itu Nabi Muhammad menganjurkan untuk menikah. Jadi ketika ketika kedua orang tua kita merawat seorang anak, maka pada hakikatnya dia adalah merawat hamba Allah yang Allah titipkan kepadanya. Maka tadi kenapa akhirnya kemudian orang tua ini memiliki magom atau posisi penyebutannya itu di Al-Quran selalu kadang disandingkan setelah penyebutan Allah. Maka Bang lupa ayatnya. Ketika kita memuliakan Allah, maka kemudian disandingkan dengan kedua orang tua kita. Jadi rasa kasih sayang yang dimiliki oleh orang tua yang memang Allah tanamkan gitu. Maka guru saya pernah bercerita atau menjelaskan, rahmat yang dimiliki oleh orang tua itu ibarat air terjun, sedangkan kasih sayang anak itu ya ibarat pompa air gitu. Nah saya kemudian bertanya, ini maksudnya gimana gitu? Kayak ya orang tua ini tanpa si anak meminta, tanpa si anak ini memohon, itu sudah otomatis. Jadi gampang kasih sayangnya, rahmatnya itu gampang gitu. Itu memang Allah tanamkan kepada orang tua gitu. Kemudian berbeda dengan seorang anak gitu. Anak ini memang tidak Allah tanamkan rasa kasih sayangnya kepada orang tua. Jadi jikalau kita ingin melihat sebagian kecil ya, dari rahmatnya Allah, ya kita lihat orang tua kita gitu. Bagaimana Allah, kita tidak meminta gitu, kemudian Allah sudah memberikannya gitu. Kalau pernah kita misal setiap hari kita berdoa, ya Allah besok kasih nafas gitu kan, ya Allah besok semoga mata nggak rusak gitu kan. Nah kita itu doa-doa yang jarang kita minta kan. Ya Allah semoga kaki ini terus sehat. Jarang, paling pun doa seperti itu kita lakukan ketika kita tertimpa musibah atau sakit gitu kan, kita berdoa kepada Allah untuk diberikan kesembuhan. Tetapi ketika kita di luar di luar bencana atau di luar musibah yang kita alami, maka kita jarang biasanya berdoa seperti itu. Nah, ini bagaimana rahmat Allah itu sangat luas gitu. Bahkan ini kalau dibahas sebenarnya sungguh amat memalukan sih sebenarnya gitu. Berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah, namun Allah tetap memberikan rizkinya kepada kita. Berapa banyak mungkin kita lihat orang-orang yang bermaksiat, atau bahkan diri kita sendiri gitu, bermaksiat kepada Allah, meninggalkan sholat, kemudian melakukan maksiat-maksiat baik zohir maupun batin gitu. Namun Allah tidak pernah tuh memberikan sebuah syarat gitu kan. Tetap Allah ya sudah, emang sudah jatahnya gitu kan. Dan Allah ketika menciptakan seorang hamba atau makhluk, Allah juga menjamin rizkinya gitu. Ini kadang jikalau kita bermuhasabah seperti itu, sebenarnya ya menjadi sebuah tamparan keras untuk diri kita pribadi gitu. Ya, kadang ibadah kita ini tidak sesuai gitu dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama kadang ketika mereka sudah mulai beribadah, mereka bukan merasa cukup, malahan terbalik dengan kita, orang-orang yang baru baru benar kemarin gitu kan. Ini sudah sholat 5 waktu, ya udah cukup gitu kan. Mereka selalu merasa kurang, belum sholat rawatibnya, belum sholat duhanya, tahajudnya, belum bacaan Qur'annya, zikirnya, ngajinya, mutolaah kitabnya, kemudian wiridan khusus, belum sedekahnya, banyak. Mereka selalu merasa kurang gitu. Karena Allah memberikan amat sangat banyak sekali dibanding ibadah yang telah kita lakukan. Maka beruntunglah ada yang kalimat menarik salah satu ulama yang mungkin saat ini masyhur gitu. Ada kalimat yang menarik, kita sebagai seorang muslim ini amat sangat beruntung gitu. Kenapa bisa beruntung gitu? Karena kita memiliki Tuhan itu ya Allah gitu, bukan yang lain gitu. Tanpa kita minta, Allah sudah memberi gitu. Tanpa kita melakukan sebuah kesalahan, tetap Allah ngasih gitu. Namun kan berbeda dalam dunia kerjaan atau perusahaan gitu.
taruhlah ketika kita absen misal tidak masuk gitu kan, ini kan dipotong. Nah, kita bekerja di mana gitu, kerjaan kita kan berat, misalnya kayak seperti apa namanya kuli pasar itu kan fisik gitu. Ya kadang cuma dibayar 20.000 untuk satu karungnya gitu. Kalau 10 karung berarti cuma 200.000 gitu. Tenaga sama bayarannya kadang nggak sesuai. Kita meluangkan waktu untuk kita bekerja dengan nominal hasil yang kita dapatkan itu sebenarnya kalau menurut hitung-hitungan para pebisnis ya tidak sesuai gitu. Orang-orang yang pakar keuangan gitu dengan dia menghitungnya per detik itu tidak sesuai gitu. Namun berbeda gitu dengan sifat rahmatnya Allah. Maka hendaklah kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah. Sudah apa yang kita miliki sudah syukuri gitu. Dengan kita bersyukur, qanaah, sabar maksudnya menghadapi dengan apa-apa yang sudah kita miliki, merasa cukup, merasa puas dengan bersyukur. La azidannakum. Allah mengatakan seperti itu dalam firman. Maka sungguh Allah akan menambahkan rezeki kita. Maka bukan dengan, jadi untuk menambah untuk menambah rezeki kita atau nikmat kita ya caranya bukan dengan mencari atau atau dengan mencari yang baru gitu kan. Enggak, ya sudah bersyukur saja, dengan bersyukur Allah akan tambah. Nah, kita bisa lihat itu dalam miniatur kecilnya itu ada pada diri orang tua kita. Bahkan dari ketika kita bayi gitu kan, ya dalam kondisi yang sulit sekalipun gitu, kalau bahasa orang-orang jalanan mungkin ya, orang-orang parkiran mah, sejahat-jahatnya orang gitu pasti menginginkan untuk anaknya terus hidup gitu. Bahkan para orang tua ini kadang ya beramai lah mungkin ya di sosial media, ada orang tua yang dia berjalan kaki untuk melihat apa sudah anaknya lah, kemudian ada orang tua yang berjualan apa selama berjam-jam untuk biar anaknya untuk tetap hidup gitu. Nah, rahmat ini tidak dimiliki oleh seorang anak. Rahmat ini memang Allah tanamkan kepada orang tua kita. Maka guru saya selalu mengajarkan untuk selalu menghormati orang tua. Baik buruknya orang tua harus tetap kita hormati. Maka perlakukanlah ia dengan baik. Di dalam Al-Quran dijelaskan, tetap kita harus memperlakukan orang tua kita dengan baik. Misal kita sudah rajin sholat, orang tua kita mungkin namanya belum ngaji gitu kan, belum nuntut ilmu gitu kan, sibuk gitu kan ya sudah maklum lah, pelan-pelan gitu. Banyak sekarang seorang anak makin tinggi ini makin tidak beretika, makin tinggi ilmu namun tidak beretika kepada orang tua. Dakwah itu ya pelan-pelan gitu. Maka ada fikih syariat, kemudian ada fikih dakwah. Kalau fikih syariat ya semuanya berkutat tentang hukum gitu, ya haram, namun berbeda dengan fikih dakwah gitu. Ya proses dakwah itu ya pelan-pelan gitu kan. Ya sudah gitu kan, ya orang tua kan dia lebih dewasa gitu, ya sudah cukup kita sholat gitu kan, kita jadi anak baik. Pasti pun orang tua mau entar Allah berikan sebuah hidayah, malu masa anak sholat kita kagak gitu. Ini kan enggak, kadang anak karena memiliki ilmu yang lebih tinggi kadang ya suka sosokan gitu bahasanya, merasa lebih pintar dibanding orang, merasa lebih berpengalaman, mentang-mentang orang tuanya tuh SD gitu kan, kemudian dia kuliah gitu, menjelaskan sesuatu hal yang sulit kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya memang tidak paham gitu kan, dicela, dicaci maki, gimana sih ibu katro banget aduh ya. Semoga kita menjadi pribadi atau anak-anak yang baik kepada orang tua. Kita bisa bersikap, dengan kita makin tinggi ilmu kita, maka beriringan adab kita pun harus lebih tinggi dibanding ilmu kita. Bahkan ketika itu dalam suatu majelis, guru saya pernah menegur gitu, orang tua tuh punya anak, karena Betawi gitu ya, orang tua cuman berdua, anaknya 10-10-10-nya kerawat gitu. Iya benar gitu, saya coba, iya benar juga gitu kan, dia punya anak 10 tuh 10-10-nya kerawat, padahal cuma berdua kerawatnya. Bahkan kalau bapaknya lagi kerja, emaknya ada sendirian di rumah. Lah itu kerawat.
Lah kita gitu kan, anak 10, ya seorang pun nggak bisa ngerawat orang tua. Nah ini bagaimana sekali lagi kemuliaan orang tua kita. Maka dengan kalimat-kalimat ini atau kisah-kisah ini berharap ya kita bisa benar-benar menghormati kedua orang tua kita gitu, menyayangi, berbakti, menjadi anak yang soleh, biar kita suatu saat bisa menjadi tabungan untuk orang tua kita. Bagaimana orang tua kita memikirkan agar kita hidup di dunia ini dengan nyaman, disekolahkan kita, kadang kita dicariin pekerjaan gitu. Beliau rela sampai mengemis-ngemis kepada orang biar anaknya kerja, biar bisa tetap sekolah gitu kadang. Namun apa namanya, ya sekali lagi gitu, jangan sampai pun gitu, sebagai orang tua kita juga melupakan kewajiban agama kita kepada anak kita. Kita anak sekolah tinggi-tinggi tapi tidak diajarkan ilmu agama, dia tidak disuruh mengaji, tidak disuruh menuntut ilmu agama, ini nanti kasihan gitu, akan sia-sia. Nah bagi orang tua yang mungkin belum menyuruh anaknya untuk belajar agama, nah kita sebagai anak harusnya berinisiatif. Nah, itu salah satu cara bakti kita kepada orang tua kita, salah satunya. Dengan kita menuntut agama, kemudian menjadi anak yang soleh. Dengan kita sholat 5 waktu itu sudah otomatis orang tua dapat pahalanya gitu. Kebaikan-kebaikan yang kita buat, orang tua otomatis mendapatkan pahalanya. Jadi jangan sampai ini budaya kita gitu kan, ngedoain orang tua tuh setahun sekali. Pas lebaran misal. 2 kali dah ya. Kalau nggak lebaran haji, lebaran apa namanya, lebaran Idul Adha gitu. Jangan, walaupun kita ya datang ziarahnya itu setahun 2 kali, minimal di tiap sholat kita selalu sandingkan doa tersebut, memuji kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Kenapa? Aujadana wa rabbayana saghira, karena berkat orang tua kita lah ai ja'alana mawjudan. Berkat orang tua kita, kita menjadi ada di dunia ini. Kita bisa melihat dunia yang indah ini. Kita bisa bertemu dengan orang yang kita cintai. Kita bisa menikmati kehidupan dunia ini berkat orang tua kita. Dan orang tua kita juga lah yang telah aihadzabana, yang telah memberikan kita pendidikan, yang telah merawat kita dari sejak kecil. Fastahaqqa nihayatal ikram, maka berhaklah istaujaba, maka wajib bagi kita untuk menghormati dengan semaksimal mungkin. Walihadzihil asbab lahuma haqqun bi annah tarimahuma ghayatal ihtiram, maka wajib bagi kita untuk menghormatinya dengan semaksimal mungkin. Ayal khulasa min hazihil abiyat yajibu ala kulli fardin minna yajibu ala kulli fardin minna ihtiramul walidaini li'annahuma sababun liwujudina wa mas'ulani fi tarbiyatina mundu sigorina ila kibarina. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari bait ini atau nasihat ini, yaitu wajib bagi setiap orang di antara kita untuk memuliakan kedua orang tuanya, karena dengan dari kedua orang tua inilah kita bisa ada di dunia ini, dan kedua orang tua kita inilah adalah yang yang bertanggung jawab di dalam membimbing kita, kemudian juga memberikan kita kehidupan yang layak dari sejak kita kecil sampai kita besar. Jadi kalimat ihtiram ini kadang juga ambigu gitu, menghormati apa sekedar hormat gitu kan? Ya tidak gitu kan. Penghormatan ini ya tadi membuktikannya itu ya bisa dengan secara materi, kemudian tenaga, kemudian rasa cinta dan kasih sayang kita kepada orang tua. Ketika kita memiliki rezeki lebih, maka guru saya selalu mengajarkan, kalau lu gajian kan, orang Betawi gitu kan, kalau lu gajian gitu kan,
Yang pertama kali yang harus dikasih itu orang tua kita gitu. Orang tua kita tuh harus dikasih. Walaupun kadang ya orang tua kita ini kadang kan memiliki gengsi, bukan gengsi sebenarnya, karena tidak mau merepotkan seorang anak gitu. Ini tadi rahmatnya itu beda gitu dengan seorang anak. Kalau anak kan, ini mak, udah kagak usah, mak juga gawe gitu kan. Ayo udah kalau kagak mau, nah ini emang kagak punya otak istilahnya, kalau kata orang-orang Betawi pinggiran gitu kan, kagak punya otak emang anak begini gitu ya. Jadi ya sudah, kasih saja gitu, mau diterima atau tidak sudah ya. Tugas kita apa namanya, mencoba untuk membalas budi kedua orang tua kita, walaupun tadi itu belum terbayar gitu kan. Begadang lah sebagai orang tua kan, belum kasih susu, apalagi ibu gitu, emak ya, nah itu nggak kebayar, keringat, kesal, waduh banyak ya. Kita akan merasakan bagaimana cintanya orang tua kita ketika kita menjadi orang tua juga. Jadi ketika kita sudah menjadi orang tua, maka mungkin baru kita bisa merasakan bagaimana sakitnya, pedihnya menjadi orang tua. Nah kalau punya memang ya belum kerja gitu ya, tenaga dah gitu. Orang tua kita butuh apa, nah kita harus standby itu apa namanya, setiap waktu gitu. Saya punya kawan satu majelis pengajian itu. Nah, jadi kalau dia ngaji tuh bentar aja gitu kan. Ngaji, kelar ngaji udah pulang gitu. Nah, guru saya bilang, sudah sono bakti dulu sama orang tua. Nah, apalagi kondisi orang tua saat ini lagi sakit gitu. Maka guru saya, luangkan waktu ente gitu kan untuk orang tua gitu, karena orang tuanya lagi sakit gitu kan. Kemudian kadang suka curhat ke guru, ke ustadz gitu kan, saat orang tua saya begini lah, sabar gitu kan, kalau nggak sabar ya bubar gitu ya. Kita baru kena ujian begitu aja ngeliat orang tua kita sakit, misal stroke lah atau apa gitu, susah kan, kencing di tempat apa segala macam, nggak bisa bergerak lah. Kita dulu berapa kali kencing di kasur orang tua kita sampai orang tua kita kebangun, belum bersihin air pipis kita. Oh ya juga, akhirnya baru mulai berpikir gitu kan, wah benar juga, kasih sayang orang tua kita belum bisa kita bayar secara utuh, secara maksimal. Maka bagi para mitra JC yang mungkin saat ini masih memiliki orang tua, maksimalkan untuk bisa berbakti. Kemudian jikalau memang ya tidak punya tenaga, ya dengan pikiran gitu, bantu mikir gitu kan, apa gitu, ajak ngobrol. Apalagi orang yang sudah menjelang di usia 40 tahun ke atas biasanya butuh teman ngobrol ya kan. Ya bahagiakanlah orang tua kita gitu di hari-hari akhir beliau gitu. Karena jujur bagi pribadi ya tidak merasakan hal itu gitu. Maka di satu sisi yang ada ya penyesalan gitu, karena belum bisa maksimal untuk berbakti kepada orang tua. Maka bagi mitra JC dimanapun berada, maka bahagiakanlah orang tua kita. Karena dengan kita berbakti kepada orang tua kita, guru saya pernah memberikan pesan, insya Allah hidup dunianya akan berkah gitu. Nyari duit gampang, rezekinya dibuat mudah gitu. Itu hasil bakti dari orang tua. Ridallahu fi ridal walidain. Maka ridhonya Allah itu ada pada ridho kedua orang tua kita. Ketika kita berbakti kepada orang tua kita, selalu pak gitu kan, minta ridhonya gitu, maafin kalau ada dosa gitu, selalu ucapkan kalimat tersebut. Karena jika orang tua kita sudah ridho dengan diri kita, maka Allah pun akan ridho dengan kita. Jika Allah sudah ridho dengan kita, maka kesalahan apapun tidak akan Allah pandang. Maka memang sulit gitu untuk mencari ridhonya Allah. Apalagi seperti banyak yang sudah tidak ada orang tua gitu kan. Nah, maka bagi mitra JC dimanapun berada yang saat ini masih memiliki orang tua, carilah ridho orang tua, khususnya ibu. Nah, karena ya, kok selalu khususnya ibu ini ntar jadi polemik gitu. Ya karena ayah ini yang bakti nih si ibu gitu kan, si istri gitu. Istri dia berbakti kepada suaminya gitu. Si anak kalau bisa maksimal kepada ibunya gitu. Karena ridho ibu didapat dari ridhonya suami, seperti itu. Adapun anak didapat dari ridho emaknya gitu. Apalagi dapat ridho dari kedua-duanya gitu. Maka ini adalah termasuk ibadah-ibadah yang ghairul mahdhah gitu. Ibadah-ibadah yang di luar wajib gitu, maksudnya seperti di luar sholat gitu kan. Jadi jangan sampai ibadah ghairul mahdhah yang seperti ini nilainya lebih tinggi sebenarnya dibanding ibadah-ibadah sunnah gitu kan.
Nah, kita sibuk udah sholat duha, mak kita kasihan kan belum mandi, misal kena penyakit sakit lah kagak ada yang mandiin, kita sibuk udah sholat duha. Nah ini tadi, jadi kalau ibadah apa namanya ibadah mahdo ya buat kita pribadi gitu kan, tapi kalau ibadah ghairu mahdo ya manfaatnya besar gitu buat orang lain. Maka banyak beberapa ulama besar yang Allah angkat derajatnya melalui ibadah ghairu mahdo, seperti ngasih makan kucing, kemudian juga berbakti sama orang tua. Seperti mungkin sudah masyhur kita kenal atau bahkan kita sering dengar, yaitu Uwais Al-Qarni. Ya, bagaimana para sahabat Nabi disuruh oleh Rasulullah SAW untuk meminta doa kepadanya. Nah, ini bagaimana Allah angkat pangkat Uwais Al-Qarni. Ya, karena beliau tidak masyhur di bumi, namun namanya terkenal di langit. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan selesai dari pembahasan kita ini, semoga kita bisa merenungi, introspeksi diri, kemudian bisa kita amalkan, khususnya kita selalu memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala biar diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang sedikit ini. Dan juga jikalau ada beberapa penjelasan yang mungkin kurang tepat, Bang J mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki, karena tidak ada yang lebih maha mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Astaghfirukum syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.